Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mukarram Ustaz Mahmud Sakhir, and Vice Rector and Dean in all this university, Vice Dean, Al-Moderatani, para moderator, and ladies and gentlemen, dari tadi saya melihat wajah-wajah yang sedang kebingungan gitu. Yang paling jelas itu AI-nya gitu. Itu paling masuk gitu. What is AI? Ma huwa az-zaka al-istila'i? Ya Ustaz Mahmud, zaka al-istila'i AI. Coba tanya, saya manusia berpikir dengan otak asli gitu. Coba tanya ke saya tentang hukum Islam. Ketika saya berikan fatwa penjelasan, saya bisa saja salah. Karena di otak saya tidak tercover semua. Begitu juga ke AI. Kita tanya, malah lebih dahsyat dia mengeluarkan informasi daripada kita. Dan lebih cepat, lebih luas. Jadi sekarang kalau mau minta fatwa ke AI, gampang. Lebih cepat daripada mencari fatwa MUI. Ya bacanya, cari fatwa MUI, lihat dulu DSN, buka filenya, semua baca dari mulai judulnya, kemudian konsiderannya sampai ke bawah. Tapi kalau ditanya ke AI, dia akan keluarkan. Atau kita suruh dia bikin fatwa. Coba buatkan saya fatwa tentang uang kripto. Dia akan keluarkan. Apalagi kalau disuruh perintahnya sesuai dengan format yang ada di MUI. Ya, persis dia keluarkan seperti format MUI. Jadi itu luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang pertama, apakah seluruh yang dikerjakan oleh artificial intelligence itu benar? Jawabannya, banyak yang benar, sedikit yang salah. Apakah yang dihasilkannya itu baik? Baik. Dan banyak yang baik. Lalu kemudian, apakah AI ini bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik? Atau katakanlah untuk kejahatan? Jawabannya bisa. Dalam urusan yang baik-baik, dalam urusan yang benar-benar, tidak perlu kita persoalkan. Katakanlah kalau Pak Amri Effendi umpamanya mencari informasi tentang bagaimana fatwa tentang uang elektronik, dapat, itu aman dan masalah. Tapi ketika kita bertanya kepada AI, bagaimana cara untuk menghancurkan Indonesia dan
strategi apa yang bisa digunakan, alat apa yang cepat mematikan secara massal, dari mana harus dimulai, AI bisa menjawab. Jadi yang kita persoalkan sekarang bukan yang baik-baiknya, yang baik-baiknya sudah aman lah gitu. Tapi ketika AI digunakan kepada hal-hal yang tidak baik atau untuk rencana-rencana jahat, persoalannya yang tadi, man huwa al-mas'uliyah fi hazal mas'alah. Ketika orang menggunakan AI terhadap persoalan-persoalan yang jahat, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau AI kita tuntut, nggak bisa. Dia bukan subjek hukum. Dia bukan mukallaf. Oleh karena itu, ada sekarang terjadi kekosongan dalam penglihatan saya adalah dunia sekarang sedang berusaha mengatur bagaimana bila AI membuat atau melahirkan agenda-agenda yang negatif, yang merusak itu. Yang tentunya ini dimainkan oleh orang. Oleh karenanya beberapa negara sudah berusaha untuk membuat regulasi. Katakanlah umpamanya UNESCO sudah berusaha untuk merekomendasikan bagaimana mengatur secara ketat AI itu. Tapi siapa yang mau dipinta? Itu persoalannya. Yang paling ketat itu Cina. Cina itu sangat ketat. Tetapi ada longgarnya juga. Cina membolehkan AI itu untuk melakukan pemantauan massal terhadap persoalan-persoalan persoalan-persoalan umat manusia. Artinya pemantauan massal itu adalah menyangkut persoalan-persoalan yang harus dibatasi. Uni Eropa juga mengatur secara ketat. Pertanyaannya adalah, Indonesia bagaimana? Sudah adakah regulasi yang mengatur tentang AI di Indonesia? Jawabannya belum. Perspektif Islam sendiri di Indonesia, sudahkah ada fatwa MUI tentang AI? Belum ada. Belum ada fatwa MUI tentang AI. Sekali lagi, di kalangan Majelis Ulama juga baru semacam FGD tentang bagaimana menyikapi persoalan AI di Indonesia. Jadi kecepatan perkembangan teknologi informasi AI ini yang sedang masif, yang sedang cepat, itu ternyata masih disikapi secara hukum dengan sangat lambat gitu. Lalu di mana kita orang-orang syariah masuk di sini? Orang-orang syariah sepertinya tidak lebih daripada menggunakan konsep maqasidus syariah, tadi juga sudah disinggung. Konsep daruriyah khamsah, hifzuddin, hifzul akal, hifzul nafs, hifzul ard dan lain-lain sebagainya. Itu yang semuanya yang bisa digunakan untuk memperkuat perbincangan tentang menyikapi AI secara syariah atau secara hukum Islam gitu. Jadi oleh karenanya pekerjaan besar kita adalah bagaimana di dalam sistem hukum atau di dalam di dalam hukum Islam itu tentu kita harus perbanyak berdiskusi, dan tentunya juga hari ini mahasiswa-mahasiswa itu suruh masuk berenang ke dalam AI itu sendiri.
Jadi jangan ditahan-tahan, jangan suruh berenang ke dalam AI itu sendiri, tetapi tetap yang pengendalinya adalah manusia, para dosen-dosennya, para kita-kita, para pembimbing dan pendamping mahasiswa, agar mendapatkan bagaimana nanti pengendalian AI itu bisa dilakukan di Indonesia secara khususnya. Jadi itu mungkin yang dapat saya kemukakan di dalam menyikapi atau di dalam apa tadi yang saya istilahkan, di dalam perbincangan yang dipaksa untuk masuk ke AI ini. Mudah-mudahan keterpaksaan ini membuat kita menjadi cerdas tentang kecerdasan intelijen ini. Oh ya, intelijen buatan ya, kecerdasan buatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Profesor Dr. Haji Zainuddin MA. Terima kasih banyak Prof. Nah, ini memang ciri khas Prof. Zai dalam menyampaikan materi ya. Kita dibikin berpikir, bertanya-tanya, kita ini sedang di mana, ini seperti apa. Dan insya Allah itu akan kita explore lebih dalam nanti dalam sesi diskusi. Jadi tadi Bapak banyak berbicara tentang mempertanyakan AI ini. Kemudian bagaimana sebenarnya kalau di akhir tadi dibahasakan kalau kita di kampus ya, kita suruh mahasiswa itu berenang di dalam lautan AI begitu ya. Memang tidak bisa lagi, dan itu memang bukan untuk dihindari, tapi adalah yang diminta bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita menggunakan hal yang luar biasa sebenarnya agar bisa betul-betul memberikan manfaat. Zoom meeting, you can raise your hand, and also you can leave your question in the chat box, but we will give the first opportunity for the participants in our hall today.